Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mulah menolong kami untuk dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan, Mazmur 122 ayat 3-9. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Tema kita, hidup bersaudara dalam damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita Mazmur 122 ini yang adalah bagian dari nyanyian-nyanyian ataupun nyanyian ziarah dari Daud sendiri. Nyanyian yang dinyanyikan pada saat umat Tuhan datang ke rumah Tuhan, ke baitnya di Yerusalem. Walau keluarga-keluarga Yahudi tetap membuat ibadah di rumah-rumahnya, tetapi ada saatnya mereka merasa belum cukup kalau tidak datang ke rumah Tuhan dengan membawa persembahannya ke rumah Tuhan. Di sanalah mereka beribadah satu dengan yang lainnya sebagai saudara bersaudara, sebagai umat Tuhan. Inilah alasan mengapa mereka datang ke rumah Tuhan. Saudara-saudaraku, secara khusus dari pembacaan kita jelas bahwa Daud mempunyai respon yang baik ketika diajak pergi ke rumah Tuhan. Ternyata dia tidak hanya mencintai Taurat Tuhan dan merenungkannya seorang diri saja dari rumahnya, dari istananya, tapi juga sangat bersemangat dan bersuka cita untuk pergi ke rumah Tuhan, sebab di sana dia dapat bertemu dengan saudara serta teman-temannya, yaitu orang-orang yang mencintai Tuhan. Ada suasana yang begitu harmonis yang dirasakan Daud di sana. Oleh karena itu, Daud banyak mengagung-agungkan Yerusalem karena di sana ada bait Allah. Oleh sebab itu, dia juga peduli dan berdoa bagi kesejahteraan dan kebaikan Yerusalem. Dari renungan ini, ada dua hal yang kita dapat pelajari dari pemazmur. Pertama, kita diajar untuk senantiasa bersuka cita dan bersemangat untuk datang ke rumah Tuhan. Tujuannya adalah agar kita bisa bertemu, bersekutu, dan beribadah bersama-sama saudara seiman yang sama-sama juga mencintai Tuhan. Dengan begitu, kita bisa saling menguatkan dan mendoakan. Jadi bagaimana dengan kita saat ini? Terlebih di masa pandemi yang belum berkesudahan ini. Pandemi yang berlangsung membuat kita melakukan ibadah
tidak lagi seperti dulu, datang langsung ke rumah Tuhan secara bebas sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh umat Tuhan dimanapun. Namun kita patut bersyukur dengan adanya teknologi yang memungkinkan kita masih bisa beribadah secara daring. Dengan begitu kita tetap dapat bersekutu kepada Tuhan dan juga kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Oleh karena itu, marilah kita melihat sejauh mana kita masih sungguh merindukan bersekutu kepada Tuhan dan bersekutu kepada saudara-saudara seiman. Saudara-saudaraku, yang kedua, renungan ini juga mengajar kita untuk turut berdoa, mendoakan kesejahteraan kota tempat kita tinggal dan beribadah. Sebab kesejahteraan kota adalah kesejahteraan bagi pelayanan gereja dan juga bagi kita. Saudara-saudaraku, seperti Daud berdoa bersama orang-orang lain yang diajaknya untuk mendoakan kesejahteraan Yerusalem, lingkungan Yerusalem. Demikianlah juga hendaknya kita sebagai umat Tuhan tetap mendoakan kesejahteraan kota dan kesejahteraan bagi pelayanan gereja di mana kita bisa beribadah. Saudara-saudaraku, walau memang saat ini tidak sedikit umat Tuhan yang enggan beribadah dan tidak lagi bersuka cita saat datang bersekutu ke gereja, baik yang langsung di gedung gereja dan juga secara daring. Inilah yang perlu kita koreksi. Sejauh manakah kita masih merindukan Tuhan dalam persekutuan kita untuk bertemu dengannya dan bertemu dengan saudara-saudara kita yang seiman. Saudara-saudaraku, apabila kita saat ini adalah termasuk orang-orang yang sudah mengalami penurunan perinduan untuk datang ke rumah Tuhan atau merindukan persekutuan dengan Tuhan dan saudara-saudara kita seiman, marilah kita mengambil komitmen kembali untuk berubah dan memperbaharui cinta kita kepada Tuhan. Dengan begitu, kita dapat bersuka cita dan bersemangat kembali saat beribadah kepadanya, baik di gereja, di gedung gereja, dan juga di rumah yang kita lakukan secara daring bersama saudara-saudara seiman. Sebab dengan kita terus beribadah, bersekutu, baik di rumah Tuhan, di gereja, dan juga dari rumah-rumah kita masing-masing, kita sebenarnya sedang memberikan kesempatan bagi kita kembali untuk dapat dikuatkan lewat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita pun saling menguatkan, saling memberi semangat satu dengan yang lain, sehingga kehidupan kita sebagai saudara bersaudara tetap terbina dalam kerukunan, kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Dan dengan itu persaudaraan kita akan terus bertambah-tambah kokoh. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3b, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi firman Tuhan ini sungguh menguatkan kita kiranya, jikalau memang ada saat di mana kita tidak lagi saling peduli, inilah firman yang mengingatkan agar kita tetap saling peduli. Dan jikalau ada kesalahpahaman sehingga kita tidak lagi saling bersatu, marilah kita saling mengampuni, saling memaafkan, menerima satu dengan yang lainnya, sehingga tetap tercipta kerukunan,
hidup bersaudara sebagai umat Tuhan yang selalu dikasihi Tuhan. Kita pun saling mengasihi. Oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan yang bersekutu dalam persekutuan di dalam Tuhan, hendaklah kita saling mengasihi, saling peduli satu sama lain. Janganlah kita berkumpul bersekutu hanya memberi perhatian kepada teman-teman atau saudara-saudara yang hanya sama satu sosialnya. Tapi biarlah kita tetap mengingat yang kuat menolong yang lemah. Dan inilah yang disukakan oleh Tuhan. Menjadi anggota tubuh Kristus adalah hal yang penting bagi kita sebagai umat Tuhan yang terus bertumbuh. Oleh karena itu, perlu kita menemukan fungsi kita dalam tubuh Kristus untuk melengkapi satu sama lain. Lebih dari itu, kita perlu datang beribadah ke gereja. Kerinduan kita untuk bersekutu di rumah Tuhan, baik dari rumah kita yang kita lakukan secara daring, agar kita terus melatih kedisiplinan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan janganlah kita pakai alasan-alasan karena kita capek, karena kita sibuk, kita lagi datang bersekutu kepada Tuhan dan kepada saudara-saudara kita. Karena ketika kita bersekutu, kita bersama-sama, kita saling dikuatkan oleh Tuhan. Dan kita pun saling menguatkan satu sama lain. Di sanalah kita terus menciptakan hidup saudara bersaudara dalam kerukunan. Inilah firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik yang telah melawat kami, umat Tuhan, lewat firman-Mu, yang mengingatkan kami agar terus kami mempunyai kerinduan bersekutu kepadamu dan juga bersekutu kepada saudara-saudara seiman, agar kami saling dikuatkan untuk saling mewujudkan kasih persaudaraan. Karena kesanalah berkat Tuhan melimpah, damai sejahtera untuk kami. Inilah doa kami Yesus. Amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.